Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Lutfianti dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir tahun angkatan 2019. Tema kali ini akan membahas tafsir ayat-ayat riba dan jual beli sebagai solusi. Secara bahasa, riba seringkali diartikan sebagai bermakna az-ziyadah yang bermakna tambahan. Tambahan yang dimaksud dalam konteks ini bersifat umum, yaitu semua tambahan terhadap pokok hutang atau harta. Namun, seiring Islam memberikan legitimasi terhadap muamalah jual beli dan tidak memberikan legitimasi terhadap muamalah yang diperoleh dari riba, maka konsep tambahan terhadap pokok harta ini dibagi menjadi dua, antara ribun atau laba dan riba. Istilah laba umumnya diperoleh melalui muamalah jual beli. Sementara asal riba diperoleh karena adanya syarat tambahan pada kasus utang piutang barang atau biasa dikenal dengan istilah jual beli kredit yang tidak diketahui kapan waktu akhir pelunasannya. Dalam kasus riba yang diperoleh dari utang piutang, kemudian muncul kaidah dasar yang mansyur. Artinya, semua transaksi utang yang mengambil kemanfaatan dibagi pihak yang diutangi atau kreditor, maka ia adalah riba. Jika riba qardi hadir karena konsep utang dalam bentuk nilai, maka lain halnya dengan riba nasiyah yang menggambarkan utang barang. Istilah ra'su al-ma'al ini hanya ada dalam jual beli untuk menyatakan sebagai barang yang diperdagangkan oleh seorang pedagang. Utang barang yang tidak diketahui waktu pelunasannya atau jatuh tempo ini sehingga berupa menarik tambahan keuntungan seiring penundaan kembali dari waktu jatuh tempo. Maka tambahan tersebut diistilahkan sebagai riba nasiyah. Adapun bila tanpa penundaan atau seandainya ada penundaan, maka tidak ada syarat tambahan yang dipungut sebagai konsekuensi dari penguluran waktu. Maka dalam kondisi seperti ini, praktik jual beli semacam dinamakan dengan istilah jual beli kredit yang dijamin kebenarannya oleh syariat. Praktek riba nasiyah ini umum dilakukan oleh para niagawan Arab pada saat itu. Di antaranya adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas bin Abdullah Muthalib dan Khalid bin Walid. Bahkan kemudian riba ini dipopuler di kalangan ahli tafsir sebagai riba Abbas atau riba jahiliyah. Jadi, esensi riba yang mendapatkan peringatan di awal syariat ketentuan barang riba ini sebagai diperingatkan oleh syariat agar dijauhi adalah riba nasiyah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, artinya, riba jahiliyah adalah riba yang sangat dikenal oleh masyarakat Arab kala itu. Bahkan mereka tidak pernah mengenal riba yang selainnya dalam sejarah. Riba ini dipungut karena alasan tertundanya pelunasan hutang sehingga perlu daur ulang dengan tempo yang baru, baik itu akibat utang karena penundaan pembayaran harga barang yang dibeli atau akibat akad utang piutang. Sesuai dengan kaidah muamalah Islam, jual beli ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang dalam Islam. Berikut adalah jual beli yang dilarang oleh Islam dan hendaknya umat Islam menjauhi langkah-langkah tersebut sebagai jalan yang merugikan dan menyesatkan. Yang pertama, menjauhkan dari ibadah. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah menyuruh umat Islam untuk bermuamalah dan bertebaran di muka bumi.
untuk mencari karunia dan rezeki Allah. Namun hal ini tidak boleh untuk meninggalkan sholat dan meninggalkan ibadah lainnya. Sebagaimana dalam ayat di atas, maka jual beli tidak boleh dilakukan ketika harus menjauhkan kita dari ibadah. Sebaiknya kita melakukan evaluasi jika proses jual beli kita malah menjauhkan diri dari Allah, menambah kemaksiatan dan meninggalkan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, jual beli barang-barang yang haram. Jual beli yang dilarang oleh Islam adalah ketika menjual dan membeli barang-barang yang haram. Hal ini tentu akan menambah mudarat bagi orang-orang Islam ketika menyebarluaskan keharaman di muka bumi. Misalnya saja jual beli narkoba miras, barang hasil penggelapan atau pencurian, barang yang tidak taat pajak dan aturan. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Tentu umat Islam tidak menginginkan jika hartanya tidak mendapatkan keberkahan. Keberkahan harta salah satunya berasal dari bagaimana kita melakukan jual beli dengan proses yang halal. Termasuk barang yang dijual pun adalah barang yang bukan dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Yang ketiga, jual beli harta riba. Rasulullah SAW, orang yang makan riba, yang memberi makannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau bersabda, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Larangan melaksanakan jual beli dalam Islam adalah melarang riba. Hal ini seperti yang diungkap dengan hadis di atas bahwa pemberi atau pemakannya atau segala bentuk operasionalnya adalah salah, sehingga sama-sama kelirunya. Untuk itu, sebelum berjual beli hendaknya memeriksa terlebih dahulu apakah ada proses jual beli tersebut benar-benar bebas dari riba. Yang keempat ada al-innah. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-innah dan kalian telah ridho dengan perkebunan dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan yang Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Kelima ada mulamasah. Jual beli mulamasah adalah istilah untuk pembelian yang terjadi jika menyentuh barang yang dijual. Tentu ini tidak dibenarkan bahwa sebelumnya pembeli berhak untuk melihat, menyentuh barang, dan mengecek apakah ada kecacatan atau yang ditawarkan sesuai dengan barang realnya. Tentu saja menjadi bermasalah jika hanya menyentuh lalu harus membayarnya. Adapun hukum riba adalah haram. Tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama terkait dengan keharaman riba. Ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis yang melarang perbuatan riba. Tidak seorang pun yang menyangkal haramnya hukum riba. Al-Quran begitu jelas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharapkan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Sini ada beberapa tafsir menjelaskan ayat tentang riba. Yang pertama ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'aha maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakan bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan.
Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusan terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, maka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya dan kekal di dalamnya. Menurut tafsir Al-Bayan, penafsirannya adalah orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang dibanting syaitan, kemasukan syaitan. Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka, hanya saja jual beli itu sama dengan riba. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah tidak menyamakan hukum keduanya. Maka barang siapa datang kepadanya mengajarkan dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil, dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barang siapa kembali lagi memakan riba, maka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Menurut tafsir Al-Bisbah, ayat-ayat yang lalu bicara tentang nafkah atau sedekah dalam berbagai aspeknya. Dalam anjuran bernafkah tersirat anjuran bekerja dan meraih apa yang dinafkahkan. Karena bagaimana mungkin dapat memberi kalau Anda tidak memiliki? Nah, ada cara perolehnya harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu bertolak belakang dengan sedekah. Cara tersebut adalah riba. Sedekah adalah pemberian tulus dari yang mampu kepada yang butuh tanpa mengharap imbalan dari mereka. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang dibutuhkan dan mengeksploitasinya kebutuhannya. Para pemakan riba itulah yang dikecam oleh ayat ini. Apalagi praktek ini dikenal luas di kalangan masyarakat Arab. Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Yang artinya Allah menghalalkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Menurut tafsir Al-Bayan, yaitu Allah membinasakan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tiada menyukai orang yang sangat mengingkari nikmat Allah dan terus-menerus mengerjakan dosa. Ayat ini menandakan bahwa memakan riba adalah perbuatan orang kafir. Menurut tafsir Al-Misbah, adalah kata yamhaq yang diterjemahkan dengan memusnahkan dipahami oleh para pakar-pakar bahasa dalam arti mengurangi sedikit demi sedikit sehingga habis. Sama halnya dengan sinar bulan setelah purnama, berkurang sedikit demi sedikit sehingga lenyap dari pandangan. Demikian juga dengan riba. Allah tidak menyukai, yakni tidak mencurahkan rahmat kepada setiap orang yang berulang-ulang melakukan kekufuran dan selalu berbuat banyak dosa. Ayat ini selagi mengisyaratkan kekufuran orang-orang yang mempraktikkan riba, bahkan kekufuran berganda sebagaimana dipahami dengan penggunaan kata kafar, bukan kafir. Kekufuran berganda itu adalah sekali ketika mereka mempersamakan riba dengan jual beli dan menolak ketetapan Allah, dikali dua ketika mempraktikkan riba, dan dikali tiga ketika tidak mensyukuri nikmat kelebihan yang mereka miliki, bahkan menggunakan untuk menindas dan menganiaya orang yang melakukannya berbuat banyak dosa.
Karena penganiayaan yang dilakukan bukan hanya menimpa satu orang, tetapi menimpa banyak orang. Bukan hanya anggota keluarga yang kepala keluarganya terpaksa melakukan transaksi riba, bahkan menimpa seluruh masyarakat. Surah Al-Baqarah ayat 278. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa duru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang mukmin. Tafsir Al-Bayan, tafsirnya adalah hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang masih ada pada langganan-langgananmu jika kamu memang orang-orang yang beriman. Menurut tafsir Al-Misbah, jika demikian menonjol perbedaan antara yang melakukan praktik riba dengan yang beriman dan beramal soleh, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka sungguh tepat bila ayat ini mengundang orang-orang beriman yang selama ini masih memiliki keterkaitan dengan praktek riba, agar segera meninggalkannya sambil mengancam mereka yang enggan. Bertakwalah kepada Allah, yakni hindarilah siksa Allah, atau hindari jatuhnya sanksi dari Allah. Tuhan yang maha perkasa lagi maha berat siksanya. Menghindari hal itu antara lain dengan menghindari praktek riba, bahkan meninggalkan sisa-sisanya, tinggalkan sisa riba, yakni yang belum dipungut. Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, bersama seorang keluarga Bani Al-Mughirah bekerja sama mengutangi orang-orang dari kabilah Sakih secara riba. Setelah turunnya larangan riba, mereka masih memiliki sisa harta yang belum mereka tarik. Maka ayat ini melarang mereka mengambil sisa riba yang belum mereka pungut dan membolehkan mereka mengambil modal mereka. Ini jika kamu beriman. Penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak menyatu dengan iman dalam diri seorang. Jika seorang melakukan praktik riba, maka ia tidak percaya kepada Allah dan janji-janjinya. Dan bila demikian, perang tidak dapat dielakkan. Surah Al-Baqarah ayat 279. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlimuna wa la tuzlamun. Jika kamu tidak melaksanakan, ketahuilah akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi atau dirugikan. Menurut tafsir Al-Bayan, tafsirnya, jika kamu tiada mengerjakannya, jika kamu tiada meninggalkannya, maka ketahuilah bahwa kamu diperangi Allah dan Rasul-Nya, dan jika kamu bertaubat dari memakan riba, maka bagimu pokok-pokok hartamu tidak boleh kamu menganiaya dan dianiaya. Dan menurut tafsir Al-Misbah, kata dahsyat dipahami dari bentuk nakirah pada kata had. Sulit dibayangkan betapa dahsyatnya perang itu apabila ia dilakukan oleh Allah, dan rasanya terlalu besar jika Maryam digunakan membunuh lalat. Karena itu banyak yang memahami kedahsyatan yang dimaksud bukan dalam perangnya, tetapi dalam ancaman ini. Kalaupun kedahsyatannya pada perang, maka itu adalah yang bersumber dari Rasul-Nya. Bukannya perang terjadi bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana terbaca di atas. Perang yang dimaksud tidak harus dalam bentuk mengangkat senjata, tetapi segala upaya untuk merantas dan menghentikan praktek riba. Kalau mereka menggunakan senjata, maka mereka pun dapat dihadapi dengan kekuatan senjata.
Jika kamu bertaubat, yakni tidak lagi melakukan transaksi riba dan melaksanakan tuntunan ilahi ini, tidak mengambil sisa riba yang belum diambil, maka perang tidak akan berlanjut. Bahkan kamu boleh mengambil kembali pokok hartamu dari mereka. Dengan demikian, kamu tidak menganiaya mereka dengan membebani mereka pembayaran hutang yang melebihi apa yang mereka terima, dan tidak pula dianiaya oleh mereka karena mereka harus membayar penuh sebesar jumlah uang yang mereka terima. Surah Al-Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu berutang. Menurut tafsir Al-Bayan, orang-orang yang telah beriman, janganlah kamu makan riba dalam keadaan berlipat-lipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya menyiapkan kamu untuk memperoleh kemenangan. Menurut tafsir Al-Misbah, seandainya uraian tentang perang Uhud telah selesai, maka ayat berbicara tentang riba di atas ini boleh jadi tidak membingungkan untuk dicari rahasia penempatannya di sini. Tetapi ayat-ayat yang berbicara tentang perang Uhud masih cukup panjang. Ini menjadikan sementara ulama memeras pikiran untuk mencari hubungannya. Bahkan sebagai mereka karena tidak puas dengan upaya atau pandangan ulama lain, berhenti dan berkesimpulan bahwa ayat ini tidak perlu dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam tafsir Al-Kasyaf, dikemukakan bahwa Imam Abu Hanafi apabila membaca ayat 130 di atas, beliau berkata, inilah ayat yang paling menakutkan 72 dalam Al-Quran, karena Allah mengancam orang-orang yang beriman terjerumus ke dalam neraka yang disediakan Allah untuk orang-orang kafir. Menurut tafsir Al-Qurtubi, kalimat mudhafah mengisyaratkan akan perkalian kelipatan akibat berbasis waktu bagaimana biasa kaum jahiliyah dilakukan. Istilah ini menjadi penguat atas keburukan perilaku dan tabiat muamalah masyarakat Arab jahiliyah. Oleh karena itu, diperingatkan pula mengenali ihwal lipat gandaan tersebut secara khusus oleh firman Allah, wattaqullah, sehingga peringatan itu seolah bermakna takutlah kalian kepada Allah dan dalam urusan harta riba hasil pelipat gandaan itu, dan jangan mengonsumsinya. Quran Surah An-Nisa ayat 161, yang artinya melakukan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan memakan harta orang dengan cara tidak sah. Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. Menurut tafsir Al-Bayan, dan disebabkan mereka telah memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dicegah mengambil riba itu, dan disebabkan mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil, kami telah sediakan bagi segala orang yang kafir dari mereka azab yang menyedihkan bagi yang tetap dalam kufur tidak mau bertaubat. Menurut tafsir Al-Misbah, kalau ayat yang lalu telah menyebutkan salah satu bentuk kezaliman orang-orang Yahudi, yaitu menghalangi manusia menuju jalan Allah, maka ayat ini menyebut sebagian yang lain dari rincian kezaliman itu, yakni bahwa pengharaman sebagian dari apa yang tadinya dihalalkan adalah juga disebabkan mereka memakan riba, yang merupakan sesuatu yang sangat tidak manusiawi, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang oleh Allah untuk mengambilnya. Dengan demikian, mereka menggabung dua keburukan sekaligus, tidak manusiawi dan melanggar perintah Allah, dan karena mereka memakan riba, memakan harta orang yang dengan jalan yang batil seperti melalui penipuan, sogok-menyogok, dan lain-lain. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka, yakni ahli kitab siksa yang pedih di akhirat kelak, di atas
terbaca bahwa Allah mengharamkan kepada ahli kitab memakan riba. Pengharaman tersebut hingga kini masih ditemukan dalam kitab Taurat yang ada di tangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran 22:25 ditemukan tuntunan berikut. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antara kamu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Kalimat minhum di antara mereka dalam firman-Nya, lil kafirina minhum, untuk orang-orang kafir di antara mereka dimaksudkan untuk mengeluarkan sekian banyak dari kelompok al-kitab yang memeluk agama Islam dan taat melaksanakannya. Quran Surah Ar-Rum ayat 39, yang artinya, riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridhaan Allah, berarti merekalah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Menurut tafsir Al-Bayan, dan sesuatu riba yang kamu berikan, kamu lakukan supaya bertambah hartamu pada harta orang lain atas tanggung jawab orang lain, maka dia tidak bertambah pada sisi Allah. Dan sesuatu zakat yang kamu berikan, kamu kehendaki dengannya kerelaan Allah, maka kamulah orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya. Menurut tafsir Al-Misbah, kalau ayat yang lain membicarakan tentang keikhlasan berinfak demi karena Allah semata, maka di sini diuraikan tentang pemberian yang mempunyai maksud-maksud tertentu. Karena itu pula, agaknya ayat yang lalu menggunakan redaksi yang berbentuk tunggal dan yang tentunya pertama kali tertuju pada Rasulullah SAW. Sedang ayat ini menggunakan bentuk jamak, dan dengan demikian ini tertuju kepada banyak orang. Terkesan bahwa perubahan bentuk itu bertujuan mengeluarkan Rasul yang demikian luhur dan mulia akhlaknya. Ayat di atas menyatakan siapa yang menafkahkan hartanya demi karena Allah, maka ia akan memperoleh kebahagiaan. Sedang yang menafkahkannya dengan ria serta untuk mendapatkan popularitas, maka ia akan kecewa bahkan rugi. Adapun yang memberi hartanya sebagai hadiah untuk memperoleh di balik pemberiannya keuntungan materi, maka itu bukanlah sesuatu yang baik walau tidak dilarang. Dan apabila yang kamu berikan dari harta yang berupa riba, yakni tambahan pemberian berupa hadiah berselubang, dengan tujuan agar tidak bertambah bagi kamu kepada harta manusia yang kamu beri hadiah itu, maka ia tidak bertambah kepada sisi Allah karena tidak memberkatinya. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yakni sedekah yang suci untuk kamu maksudkan untuk meraih wajah Allah, yakni keridhaannya, maka mereka yang melakukan hal semacam itulah yang sungguh tinggi kedudukannya, yang melipat gandakan pahala sedekahnya. Semacam itulah yang sungguh tinggi kedudukannya untuk melipat gandakan pahala sedekahnya, karena Allah akan melipat gandakan harta dan ganjaran setiap yang bersedekah demi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, Nabi SAW juga memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba. Riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Nabi SAW bersabda, jauhi 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang melalai berzina. Muttafaq alaih. Dosa riba setara dengan perbuatan dosa seseorang menzinahi ibundanya. Diriwayatkan dari Bara' bin Azib radhiyallahu an bersabda, dosa riba terdiri dari 72 pintu,
Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Salah seorang perawi hadis ini bernama Umar bin Rashid. Dia dihukum lemah oleh mayoritas ulama hadis. Yang ketiga ada lebih besar dari zina. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya satu dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 30 kali. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Yang keempat adalah laknat untuk para pelaku riba. Begitu besarnya dosa riba, pantas Rasulullah melaknat pelakunya. Sebagaimana diriwayatkan Jabir radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang makan riba, yang memakan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba, mereka semuanya sama, berdosa. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada cara menghindari riba, yaitu memperkaya ilmu tentang bahaya dan akibat dari riba, melakukan transaksi dengan cara-cara yang halal, menyimpan uang di bank syariah dalam bentuk tabungan dengan akad wadiah atau tanpa bonus. Dalam Islam memang memperbolehkan pinjam-pinjaman, asalkan tidak ada unsur ribanya. Memiliki dan menerapkan rasa cukup atau qanaah, dan memperbanyak doa agar terhindar dari riba. Jazakumullah khairan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.